Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini saya, Vindita Mutiara, saya akan menyelesaikan tugas bahasa Yunani yang diberikan dosen kami tentang menganalisis gramatikal ayat. Dan saat ini saya mengambil ayat di dalam Matius 15 ayat 8, di mana di sana dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, penulis dari kitab ini yaitu Matius, yang juga disebut Lewi, yang semula adalah seorang pemungut cukai. Kepada siapa kitab ini ditulis? Kitab ini ditulis kepada orang-orang Yahudi. Tujuan dari penulisan kitab ini untuk apa? Untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Situasi dan kondisi umum yang di saat mereka menulis ayat ini yaitu kondisi di mana ketegangan antara orang Yahudi dan Kristen, kemudian peralihan dari agama Yahudi ke Kristen, dan situasi yang dialami saat menulis ayat ini bahwa orang Yahudi ternyata sangat berpegang teguh pada hukum Taurat dan tradisi. Kemudian situasi yang dialami yaitu kemunafikan. Penulis mengutip bahwa kitab Yesaya untuk menunjukkan kritik Yesus selaras dengan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan hal ini bukan lagi ajaran baru atau bukan lagi ajaran yang asing, tetapi ini sudah ditulis sejak lama. Kemudian di sini saya mengambil kata memuliakan. Memuliakan ini dalam bahasa asli yaitu tima, dalam New English Translation yaitu honors. Dalam King James Version di sini digunakan kata honored. Nah, dalam lexical definition di sini ditulis bahwa to value at price, estimate, to honor, reverence. Definisi menghargai dengan harga, menaksir, menghormati, memuliakan. Asal kata dari kata timios, to praise, yaitu menetapkan nilai atas dengan implikasi untuk menghormati. Jadi, kesimpulan yang saya ambil bahwa kata memuliakan memiliki makna yaitu menghormati itu memiliki nilai yang sangat berharga. Nah, dan di sini saya mencoba menggali analisis gramatikal. Kata kerja dalam bahasa Yunani tima berasal dari bentuk dasar timao yang berarti menghormati atau memuliakan. Bentuk ini memiliki kata dari kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan bahwa kata ini adalah kata kerja. Dan di sini present yang artinya tindakan secara berlangsung. Jadi pada waktu sekarang atau secara terus-menerus. Dan di sini digunakan indikatif mood yang menyatakan fakta atau realita yang sebenarnya sedang terjadi. Dan di sini digunakan juga kata active voice. Jadi subjek melakukan tindakan secara aktif. Di sini subjek adalah orang ketiga tunggal yaitu dia. Dengan demikian, tima berarti dia menghormati atau ia memuliakan, menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung atau berulang yang dilakukan oleh subjek orang ketiga tunggal. Jadi, dalam Matius 15 ayat 18 ternyata Yesus mengutip dari kitab Yesaya 29 ayat 13. Untuk apa? Untuk menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mementingkan tradisi manusia daripada perintah Allah. Mereka melakukan ibadah secara lahiriah. Mereka lebih melakukan ibadah itu lebih ke tradisi-tradisi manusia. Namun hati mereka itu ternyata jauh dari Allah. Makanya dalam kitab Matius 15 ayat 8 dalam Matius 15 ayat 8 di sini Matius mengutip bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, tindakan mereka mencerminkan apa? Mencerminkan kemunafikan, di mana ada ketidaksesuaian antara perkataan dan hati mereka. Jadi antara kata-kata mereka dan kata hati mereka itu tidak sesuai dengan tindakan mereka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi
Tindakan memuliakan atau menghormati Allah dilakukan secara aktif dan berulang-ulang oleh bangsa Israel. Namun tindakan ini hanya sebatas apa? Hanya sebatas ucapan, sebatas kata-kata, dan tidak mencerminkan kondisi hati yang sesungguhnya. Jadi mereka hanya melakukan dengan kata-kata tetapi tidak dengan tindakan, tidak melalui tindakan. Sehingga kata timah mengungkapkan bahwa bangsa Israel terus-menerus melakukan tindakan memuliakan Allah melalui ucapan mereka. Namun tindakan lahiriah tidak didukung oleh hati yang tulus dan dekat dengan Allah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkataan dan kondisi hati mereka yang mencerminkan kemunafikan. Yesus menekankan bahwa ibadah yang sejati kepada Allah itu tidak hanya melibatkan tindakan lahiriah atau ucapan semata-mata, tetapi harus berasal dari hati yang tulus dan penuh dengan penghargaan kepada Tuhan. Ibadah yang hanya bersifat formalitas tanpa keterlibatan hati dianggap sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Allah. Penting bagi kita untuk memeriksa apakah ibadah kita dan penghormatan kita kepada Allah itu kita lakukan hanya sekedar rutinitas atau sebagai tindakan yang benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena itu marilah kita berusaha untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Nah, puji Tuhan, demikianlah penjelasan singkat saya melalui analisis gramatikal ayat. Terima kasih.